Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Artinya dia sangat sedikit merugikan orang lain dan dia akan sangat banyak menebar kebaikan, menebar manfaat, menebar maslahat bagi sesamanya. Tentu saja di sini kita juga berharap termasuk yang mampu berbagi manfaat, mampu menyebar manfaat, dan pada saatnya kita juga mampu memperoleh manfaat yang sebaik-baiknya dari apa yang menjadi alur kehidupan kita. Insya Allah. Kita juga paham bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Panjang umur adalah sebuah keinginan, amal yang baik juga adalah sebuah keinginan. Dua-dua keinginan ini dipadukan, maka jadilah yang disabdakan Rasulullah sebagai sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan baik amalnya. Kita juga paham dari informasi hadis yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Insyaallah mudah-mudahan pagi hari ini kita dalam keadaan bahagia dan kita tetap istiqamah untuk terus berjamaah membaca Al-Qur'an, yang dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan dalam kehidupan yang namanya rahmat dan karunia-Nya, serta kita senantiasa berada dalam lindungan dan pertolongannya. Dan kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kita juga diampuni dosa-dosa kesalahan kita, dan kita terus-terusan menjalin kebersamaan, silaturahim, bermitra dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta senantiasa memanfaatkan kesempatan berkolaborasi, termasuk melalui berbagai media yang dimungkinkan saat ini untuk berinteraksi meskipun tidak dengan bertatap muka. Masya Allah, tabarakallah, kita mendapatkan kesempatan untuk sangat mudah berinteraksi, baik secara langsung ataupun melalui delay time, melalui rekaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk menjadikan diri kita ini menjadi abdinya Allah, sebagaimana yang diingini Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidak semata-mata diciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk mengabdi kepadanya. Mengapa mengabdi kepadanya? Karena kita sebagai makhluk, maka kita pada saat inilah kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di saat yang menciptakan kita, memberikan kesempatan umur, memberikan kesempatan mencari ilmu, memberikan kesempatan beramal, memberikan kesempatan mendapatkan rezeki, memberikan kesempatan untuk mampu mendapatkan pasangan jodoh-jodoh kita masing-masing, mampu untuk menjalin kebersamaan yang baik sehingga kita memiliki kemungkinan memiliki anak keturunan, keluarga, baik secara kecil ataupun skala besar, melalui komunitas, bangsa, negara, dan tentu saja kita juga menginginkan keberkahan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan tentunya keberkahan ini adalah yang selalu kita ingini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan wa hasil maqasidana. Itulah buah doa dari yang kita selalu panjatkan di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dari bulan ini, bulan Rajab, keberkahan dari bulan yang akan datang, bulan Sya'ban, dan keberkahan, dan kita mohon disampaikan kepada bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah dari dunia maya sana sudah hadir Bunda Eliana Wati, ya alhamdulillah, beliau di Bandung apa di apa namanya Jakarta ini, Ibu Eliana Wati ya, bersama keluarga. Kemudian Ibu Hilda Martina dari Cirebon bersama keluarga. Kemudian Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM bersama kru dan keluarga besarnya, juga sahabat-sahabat yang saat ini sedang berusaha untuk bergabung dan menjadikan dirinya sebagai bagian dari interaksi kita di forum Jinten TV, Majelis Jinten TV Ngaji Unggal Dinten, melalui televisi, melalui tatap muka, baik secara yang hadir di Masjid Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, ataupun yang melalui jalur Zoom meeting. Insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, dan kita lanjutkan obrolan kita, bincang-bincang kita tentang apa yang menjadi bagian dari upaya kita menghias diri untuk menjadi manusia-manusia yang terbaik sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, kompetensi, dan potensi yang ada. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi makhluk yang mendapat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, ternyata Ibu Eliana Wati ini dari Jakarta ya. Selamat bergabung Ibu ya. Alhamdulillah, hari ini kita membaca satu ayat. Ini saya membaca sebuah literatur dari surat Yunus ayat ke-58 ya. Surat Yunus ayat ke-58 yang dibacakan, saya bacakan sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Jadi ini adalah bagian dari informasi yang kita terima hari ini, bahwa katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ya, bergembira, berbahagia, ya. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
Masya Allah, ini sebuah informasi kepada kita tentang karunia dan rahmat Allah itu tidak bisa dihitung-hitung, ya, tidak bisa kita hitung. Artinya saking banyaknya, dari yang mereka sebut-sebut, dari yang mereka kumpul-kumpulkan, itu karunia dan rahmat Allah itu sangat banyak, ya. Di surat Yunus ayat ke-58 ini mencerminkan bahwa betapa manusia ini banyak yang lalai. Dalam hal ini mereka tidak merasa bersyukur. Dalam hal ini mereka, sebut mereka itu termasuk kita tentunya, ya, kurang mensyukuri apa yang menjadi nikmat yang berupa rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-28, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyuhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Termasuk lemah dalam hal mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri rahmat Allah, mensyukuri karunia Allah. Mensyukuri dalam artian lemah dalam hal menghitungnya. Saking banyaknya Allah berikan sehingga manusia ketika menghitungnya tidak akan mampu mengingatnya, tidak akan mampu menghitungnya. Ya, la tuhsuha, tidak akan mampu manusia itu menghitung nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan dalam sebuah kisah bahwa ada seseorang yang merasa diri sudah beribadah banyak kepada Allah, sudah menjalankan semua syariat, semua yang diperintahkan, dan dia merasa sudah berhak untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, bagaimana apa yang sudah kamu dapatkan? Kamu sudah berterima kasih tidak? Nah, kita kira-kira dialognya seperti itu. Maka dikatakan, aku sudah, semua yang aku punya sudah aku berikan, semua yang aku mampu sudah aku lakukan, semua energi, semua ilmu, semua sumber daya sudah. Sudahkah kamu merasa cukup untuk bersyukur? Nah, pada saat itu dia merenung. Dan ketika diperlihatkan satu titik saja, bahwa cobalah buka matamu dan terus buka, jangan melotot. Nah, maksudnya jangan melotot, jangan menutup. Maka pada saat itu dia hanya mampu membuka mata beberapa detik saja. Ya, tidak sampai semenit menahan mata, ya, untuk tetap berada dalam keadaan terbuka. Nah, Masya Allah, diberikan nikmat mampu mata membuka dan menutup dengan sempurna. Ya, di saat sadar tentunya, ya. Kalau di saat sedang tidur semuanya dalam keadaan menutup, dan saat itu pun kita tidak sadar kapan mulainya kita menutup mata, jam berapa, detik keberapa mata kita itu tertutup, dan detik keberapa, menit keberapa mata itu terbuka kembali. Nah, jadi hidupnya itu atau mata kita mampu untuk beraktivitas kembali, berfungsi kembali setelah dalam keadaan tertidur, kadang kita juga tidak tahu. Nah, dari ketidaktahuan itu harusnya kita segera bersyukur kepada Allah bahwa betapa mata ini tanpa kita sadari, tanpa kita kendalikan, mampu memberikan manfaat kepada kita. Dan ketika kita sekali saja untuk menahan mata untuk terus-terusan, nah, untuk terus-terusan dalam keadaan terbuka, membelalak, itu pun ternyata tidak mampu. Masya Allah, ini sebuah informasi kepada kita bahwa betapa nikmat Allah ini, dari mata berkedip saja mampu membuka dan menutup, kita tidak bisa menghitungnya. Nah, apalah jadinya kalau seandainya mata ini kemudian tidak dalam keadaan sehat alias sakit, maka kadang kita itu serta-merta mencari solusi pengobatan untuk kembali dalam keadaan sehat matanya.
agar mampu matanya ini berada dalam keadaan berfungsi normal. Tidak sedikit orang yang kemudian mengeluarkan biaya berjuta-juta, bermiliar-miliar bahkan ya untuk mendapatkan kembali matanya yang sudah dalam keadaan terganggu. Saya jadi ingat sahabat kita dari penyidik KPK ya, Bapak Novel Baswedan, ketika beliau mendapatkan musibah, ada yang mengkhianati negara, ya, mengkhianati bangsa dengan cara ingin melenyapkan ya fungsi mata beliau dengan cara disiramkan air keras ya. Maka pada saat itu saya merasa yakin mungkin jutaan rupiah yang sudah dihabiskan untuk melakukan upaya memberikan kembali fungsi normal dari matanya untuk bisa dapat berfungsi seperti sedia kala. Masya Allah, sampai dengan hari ini mungkin secara normal penuh tidak, tetapi beliau sangat mensyukurinya dan mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara, sekalipun mungkin dalam keadaan yang kurang banyak disukai orang, karena beliau termasuk yang sangat konsisten dalam menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya. Artinya apa? Kehadiran mata ini sebagai nikmat dan rahmat Allah harus kita syukuri sebagai sesuatu yang tidak mungkin tidak kita akan merasakan bahwa rahmat dan karunia Allah itu demikian banyak. Bahkan ketika sebentar saja fungsi itu berkurang atau fungsi itu tidak normal, maka kita akan merasakan kehilangan. Padahal bukan milik kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dilihat dari apa namanya yang kita lakukan saat ini, punya mata yang normal berkedip tanpa harus menggunakan alat bantu, ya. Kemudian juga kita mampu untuk menyediakan alat bantunya sehingga mata kita mampu berfungsi secara normal, baik mungkin melalui kontak lens ataupun mungkin berupa kacamata ataupun berupa peralatan yang lain atau pengobatan-pengobatan lain. Maka pada saat itu silahkan coba kita hitung bersama berapa yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan mata sehat itu. Alhamdulillah. Jadi kesempatan ini kita juga ada baiknya untuk merefleksikan apa yang sudah menjadi rahmat dan nikmat Allah, dan sekaligus juga kita memahami bahwa betapa manusia ini lemah, termasuk dalam lemah mensyukuri nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di kajian kita pagi hari ini juga kita akan melihat bahwa ada yang kita bahas tentang sesuatu yang mengapa kita itu pada saatnya kita mendapatkan rahmat dan mendapatkan karunia, kadang kita itu merasa putus asa. Nah, kadang kita merasa pondok harapan kalau cek bahasa Sunda ya, kalau bahasa Bandung, merasa tidak begitu leluasa untuk menyampaikan sesuatu dalam rangka menyebutkan atau menikmati, mensyukuri nikmat Allah. Contoh adalah ketika kita bisa mendapatkan kesempatan hidup berbahagia, hidup istiqamah dan berjamaah baca Quran. Katakanlah setiap pagi ba'da subuh yang selalu kita bersama-sama dari pukul 5.30 sampai 6.30 ya. Ini kadang kita itu merasa bahwa kita tidak dalam posisi yang maksimal. Disebut tidak dalam posisi maksimal itu kadang kita tidak secara persiapan secara benar. Kadang kita juga ngikutinya tidak dengan sepenuh hati. Kadang kita juga terlambat. Atau mungkin kadang kita itu termasuk yang lalai. Artinya kadang ikut, kadang enggak. Belang bentong istilah Jawa Baratnya ya. Belang bentong. Artinya apa? Kita tidak ada sebuah rasa untuk menjaga rahmat Allah dan karunia Allah ini. Ingat bahwa ketika kita mampu untuk mengkonsentrasikan diri, mengkhususkan diri, menyediakan diri untuk mengaji atau dalam hal ini membaca ayat-ayat suci Al-Quran,
di waktu tertentu, di saat tertentu, dan di waktu yang disebut sebagai waktu mustajabah untuk berdoa, di tempat yang mustajabah untuk beribadah dan berdoa, maka pada saat itu kadang kita termasuk yang lalai. Termasuk yang lalai. Padahal secara infrastruktur dimungkinkan, secara kesempatan dimungkinkan, secara kesiapan diri juga dimungkinkan. Disebut kesiapan diri itu kita pasti bahwa akan banyak merasakan kekurangan. Setiap kali mengikuti kegiatan tausiah atau kajian, kita akan merasakan sesuatu yang baru. Atau mungkin kita akan mampu memberikan sesuatu yang baru. Ya, jadi ini antara merasakan mendapatkan dengan memberikan itu jangan sampai bedakan ya. Jadi ketika kita mensyukuri mampu bersama-sama belajar, bersama-sama membaca Al-Quran, maka pada saat itu yang harus kita catat, kita mampu mendapatkan dan sekaligus juga pada saat kita mampu memberikan. Memberikan artinya apa? Memberikan feedback, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan secara utuh, ataupun kita menyampaikan kepada orang lain sesuatu secara baik, termasuk menerima informasi secara baik. Nah, pada saatnya yang sama juga kita akan mendapatkan kebahagiaan yang bersifat ukhrawi, yang bersifat spiritual, yaitu bahwa kalau seandainya kita sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap tinggal di masjid, kemudian kita melaksanakan sholat 2 rakaat sholat Isra, maka akan mendapatkan kesempatan memperoleh pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Termasuk di dalamnya, kalau terutama untuk ibu-ibu yang menyiapkan dirinya untuk sholat subuhnya di rumah, bisa jadi berjamaah dengan yang ada di rumah ya, kemudian tetap tinggal di tempat sholatnya, katakanlah di musola rumah sendiri atau di kamar sendiri ataupun di tempat masing-masing, kemudian dia bertahan di tempat itu sampai keluar matahari, tidak keluar dari tempat itu, tidak beranjak dari tempat dia melaksanakan sholat subuh sampai keluar matahari, kemudian dia menjaga wudhu tentunya, kemudian dia menunaikan sholat isyraq 2 rakaat, maka itu termasuk yang kategori dimasukkan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna. Dengan catatan dia tidak berkesempatan atau tidak berkemampuan atau tidak punya kapabilitas untuk berada sholat berjamaah di masjid. Tetapi kalau yang punya kapasitas, punya kemampuan, diberikan potensi untuk mampu sholat berjamaah di masjid dan dia tidak sholat di masjid, ya, terutama untuk kaum laki-laki, ini tentunya akan berbeda konsekuensinya. Nah, jadi kita dalam hal ini mencoba untuk merefleksikan apa yang disebut rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan sebagai sesuatu yang menggembirakan itu, ya, maka kita harus uji dari dalam diri kita. Mari kita baca sekali lagi ya, surat Yunus ayat ke-58. Ya, surat Yunus ayat ke-58. Kita renungkan hari ini satu ayat surat Yunus 58 dan surat An-Nisa ayat ke-28. Di surat Yunus ke-58. Yunus ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, artinya katakanlah, disuruh disampaikan oleh Rasulullah kepada semua manusia, ya. Dengan karunia Allah dan rahmat Allah, hendaklah dengan itu mereka, ya, semua manusia itu bergembira. Jadi manusia itu harus bergembira dengan karunia dan rahmat Allah. Karunia Allah dan rahmat Allah itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan, dari apa yang mereka hitung-hitung. Artinya, jangan sampai kita merasa bahwa kita sudah cukup mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita merasa cukup beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita merasa cukup mengabdi kepada Allah. Karena apa? Karena rahmat dan karunia Allah demikian banyak. Nah, tidak akan mampu menghitungnya. Ya, la tuhsuha. Kalau kamu
menghitung-hitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Apalagi sampai merasa diri bahwa saya sudah beribadah, saya sudah cukup, ya, gitu ya. Padahal dengan kelopak mata yang berkedip saja yang tadi kita contohkan, dan kalau seandainya mata ini dalam keadaan yang kurang berfungsi normal, maka itu akan menjadi bagian dari yang tidak tergantikan. Jadi artinya kita jangan sampai Resulo, jangan sampai misu-misu, jangan sampai handegel dengan kalau diberikan kesempatan untuk berada dalam keadaan sakit. Justru pada saat itulah, ketika dalam keadaan sakit itulah kita mendapatkan informasi secara badaniah, secara jasmaniah bahwa Anda dalam keadaan sakit dan Anda harus menyadari bahwa sakit itu adalah bagian dari yang harus disyukuri sebagai peringatan. Masih untung sakit, yang lain sudah meninggal. Ada istilah begitu ya. Masih untung cuman mata, yang lain, itu jangan sampai juga seperti itu. Kenapa? Rahmat Allah justru akan kita rasakan, akan kita menjadi bagian dari yang benar-benar akan menjadi bagian dari yang kita syukuri ketika dalam keadaan fungsinya sedang menurun. Apapun, bukan hanya mata. Bisa jadi gigi, bisa jadi telinga, bisa jadi hidung, bisa jadi pernapasan, bisa jadi badan-badan yang lainnya. Nah, kemudian ditegaskan juga bahwa manusia itu ketika akan menghitung-hitung nikmat Allah, maka dia tidak mungkin mampu menghitungnya. Nah, disebutkan di sini di surat An-Nisa bahwa memang Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan doib, dalam keadaan lemah. Lemah dalam artian apa? Ya, kadang-kadang lemah pikiran, lemah semangat, lemah akal, lemah juga konsistensi diri. Kalau dalam bahasa sekarang kata lemah integritas, ya, kurang berintegritas atau bahkan tidak berintegritas. Artinya apa? Tidak punya keinginan yang kokoh kuat, tidak istiqamah, tekeyang, ya, tidak punya keinginan yang istilahnya itu berjiwa baja gitu ya, untuk bisa mengarungi kehidupan ini. Cengeng lah bahasa entengnya, Mbak ya. Disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi Allah menegaskan, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Jadi jangan lupa ketika kita merasa tugas kita ini berat, bacalah surat An-Nisa ayat 28 bahwa Allah pasti akan memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Sudah diberikan keringanan pun masih merasa diri belum ringan. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini ada yang sedang tidak bersyukur, ada yang sedang misu-misu, gampang amarah, gede ambek gitu ya, gampang tersulut emosi, gampang naik darah, tumbuh pendek, maka ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan dari apa yang menjadi jalan kehidupan ini. Jadi jalan kehidupan yang kita lalui ini sangat ringan. Disebutkan sangat ringan karena apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan memberikan beban Allah itu kepada manusia, melainkan pasti akan diberikan solusinya. Jadi sudah disediakan. Kenapa ada orang tidak sabar? Kenapa ada orang yang kemudian jadi pemarah, kemudian jadi emosional, gampang tumpah marahnya? Karena bisa jadi nggak paham surat An-Nisa ayat ke-28. Nggak paham, banyak kemungkinannya bisa jadi belum tahu, atau bisa jadi sudah tahu tetapi dalam dirinya belum mampu memanage tentang kalbunya. Maka titipkan kalbu kita ini kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Kalau sendirian, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, aku kurang cerdas. Aku ingin memilih hati, tapi aku kurang cerdas, kurang ilmu. Maka minta juga kepada Allah. Ya musyarrifal qulub,
syarrif qulubana ala ta'atik, syarrif qalbi ala ta'atik. Kalau sendirian, maka serahkan kepada Allah. Ya Allah yang maha cerdas, maka berikanlah kecerdasan kepada diri ini untuk tetap dalam ketaatan kepadamu. Nah, kenapa ketaatan itu cerdas? Karena mohon maaf, sekarang banyak orang yang tidak taat karena kurang cerdas. Ya, taat karena kurang cerdas. Contoh sekarang banyak terjadi orang yang Iya, melakukan kayak membaca nggak atau usah. melakukan sesuatu, tetapi dia tidak pakai ilmu. Lagi banyak diskusi terjadi sekarang sampai-sampai tidak sepaham dianggap sebagai menyimpang. Nauzubillah ya. Contoh-contoh ini banyak terjadi ketika ada orang yang berbeda pendapat, beda yang dilakukannya dengan yang bersangkutan, maka dia merasa itu menyimpang, bahwa itu tidak seguru, itu tidak sejalur dan sebagainya. Nah, kalau seandainya kita punya kecerdasan yang dengan doa tadi kita mohon kepada Allah untuk tetap dalam ketaatan, maka jangan khawatir karena Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita golongan manusia itu atau umatku itu akan terbagi 72 golongan atau yang juga 73 golongan. Mana yang benar hanya satu, yang mana bukan satu golongan, maka yang satu itu adalah yang tetap raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tetap berpegang teguh pada tali ajaran agama Allah yang namanya Islam, bertuhankan hanya Allah dan mencontoh Rasulullah dimanapun dia golongannya berada. Jangan sampai kita mengklaim bahwa kelompok ini, komunitas ini, ormas ini adalah surga, yang lain neraka. Naudzubillah, emang Allah yang ngatur kan gitu ya. Itulah yang terjadi sehingga yang menimbulkan emosional. Ya, ada yang ngajinya beda, digeruduk kan gitu ya. Kecuali kalau yang memang benar-benar sudah nyata-nyata melanggar akhlak, melanggar syariat yang disepakati bersama. Jadi kalau di dunia ini terlihat sekarang berapa banyak ya perbedaan-perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya teknis ibadah, ya atau dalam hal sifatnya fikih kalau bahasa apa namanya anak santrinya, maka jangan heran karena apa? Sejak masih ada Rasulullah pun perbedaan itu sudah ada. Ya. Tapi jangan lupa kalau kita berbedaannya jangan diikuti dengan emosi, dengan marah, tapi ikutilah dengan ke apa namanya kelapangan jiwa bahwa kalau seandainya ada orang yang menurut kita berbeda tidak apa-apa, tapi jangan lupa kalau ada yang benar-benar menyimpang kita segera luruskan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Kalau ada yang menyimpang, kalau ada yang di luar jalur, segera ajak kembali ke jalan Allah dengan cara bil hikmah, dengan cara penuh kearifan, dengan menggunakan ilmu, dengan pendekatan-pendekatan yang baik, wal mau'izatul hasanah, dan juga dengan pemberian-pemberian informasi dan contoh teladan yang bagus, dengan mau'izah, dengan nasihat, dengan kecenderungan diri untuk mengajak secara persuasif, secara baik-baik, sehingga pada saatnya akan kembali bermuara kepada konsep ketika kita bersama yang seagama berbeda dalam praktek, maka katakan lana amaluna walakum amal. Apa yang aku lakukan untukku, yang kamu lakukan untuk bertanggung jawabkan. Tapi kalau berbeda akidah, berbeda agama lah kalau singkatnya, maka katakan lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai kita pling pling plang plin plan atau galau, pokoknya mah ya udahlah yuk ikutin aja dia. Kita kadang sholat, kadang juga ke gereja, kadang ke pura, kadang ujung-ujungnya hal seperti itu akan mengacaukan pikiran sendiri, dan ketika pikiran sendiri udah kacau berarti akan kacau juga kehidupan diri. Nah, ini yang harus kita hindari oleh kita bersama. Karena apa? Jangan sampai akibat mengedepankan emosi, mengedepankan akal pikiran tanpa menggunakan dalil yang jelas, tanpa menggunakan nas yang jelas, kita kemudian terpancing dan tersulut emosi, kemudian kita berbuat sesuatu yang tidak seharusnya. Ya,
Alhamdulillah, selamat bergabung Kang Agus Jafar Sidik dari Bogor bersama keluarga dan Teh Irin bersama keluarga dari Cirebon. Jadi pagi hari ini yang kita baca adalah dua ayat, yaitu pertama surat Yunus ayat 58 dan surat An-Nisa ayat 28. Intinya lebih ke arah merefleksikan sekaligus juga menghisab diri ya bermuhasabah tentang mengapa kita ini gampang emosi, kemudian gampang terpancing, kemudian pada saatnya kadang kita berhenti dari berbuat baik kepada orang yang tidak sejalan dengan kita. Dan ini yang sedang banyak terjadi di negeri kita. Ujung-ujungnya bikin partai baru, ujung-ujungnya koalisi baru, ujung-ujungnya bubar, ujung-ujungnya saling fitnah, saling caci, saling maki. Padahal masih dalam satu biduk yang sama, Tuhannya Allah, kemudian agamanya Islam, kemudian juga Rasulnya yang kita domani, yang kita contoh adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tapi mengapa itu terjadi? Pasti ada yang dikedepankannya lebih dari sekedar dalil atau nas atau syariat, yaitu yang disebut dengan emosi, akal yang berlebihan dikedepankan sehingga mengabaikan apa yang menjadi kaidah-kaidah dalam kehidupan. Nah, itu mungkin hal yang apa namanya? Hal Pun, yang kita tampaknya yang baru sama-sama aja. ini Iya, bahwa itu emang. hal ini Iya, terjadi kan abu-abu. Kalau yang pada ini saat, yang tadi malam. Kalau yang maka pagi pada belum saat buka. itu kita akan mendapatkan semacam apa istilahnya itu ya efek atau semacam akibat bagi diri kita sendiri. Kadang kita merasa tidak nyaman dengan orang lain, kadang kita merasa perlu untuk mengasingkan diri. Nah, di zaman seperti sekarang ini dicontohkan Rasulullah itu bukan saatnya untuk keluar dari situasi, tetapi justru harus menghadapi situasi. Dengan cara apa? Nah, dengan cara apa? Menghadapi situasi ini ditulis dalam surat Al-A'raf ayat 69, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Fazkurullah. Nah, jadi fazkurullah, ingatlah, berzikirlah kepada nikmat-nikmat Allah la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mendapat keberuntungan. Jadi kita harus selalu ingat akan nikmat Allah supaya kita beruntung. Tadi yang dicontohkan dengan mensyukuri nikmat mata, nikmat kedipan mata, bahwa kita ini tidak bisa mengendalikan mata, kalaupun kita berupaya untuk mengobati, itu sebenarnya takdir sehat atau tidaknya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berikhtiar, maka pada saat itu ingatlah nikmat-nikmat Allah yang lainnya ya supaya kamu mendapat keberuntungan. Itulah yang selalu kalau orang Sunda mengatakannya masih untung gitu teu acan kieu, untung masih hidup tidak meninggal, untung ya kan gitu, selalu beruntung. Inilah dasar yang kita pakai surat Al-A'raf ayat ke-69. Mudah-mudahan kita termasuk yang mengambil ibroh pelajaran dan mudah-mudahan kita mendapatkan kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas keilmuan, keimanan, dan amal kita. Insya Allah. Yuk kita akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sholat isyrok sareng sholat duha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.